Asal-usul wayang. Salah satu kesenian tradisional Indonesia adalah wayang kulit. Pengertian wayang kulit itu sendiri dikemukakan menurut beberapa ahli, salah satunya menurut RT Joyo Widakdo yang dikutip oleh Nugraha berpendapat bahwa menurut bahasa, wayang adalah ayang-ayang atau bayangan. Karena yang dilihat adalah berupa bayangan yang dikelir atau tapir kain putih sebagai gelanggang permainan wayang. Pertunjukan boneka atau wayang ini tak hanya ada di Indonesia, karena banyak pula negara lain yang memiliki pertunjukan boneka. Wayang merupakan salah satu bentuk seni budaya tradisional Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang selama lebih dari 1000 tahun. Bukti arkeologis bahwa wayang telah berkembang selama itu ialah dengan adanya ditemukannya sebuah prasasti peninggalan Raja Balitung tahun 899 sampai 911 Masehi yang berisi kisah Bima Kumara, cerita tentang Bima di masa muda. Dalam teks kuno tersebut juga disebutkan cerita seorang dalang beserta upaya yang diterimanya. Hingga saat ini, seni pertunjukan wayang masih tetap berkembang, terutama di wilayah pedesaan. Wayang dipandang bukan sebagai hiburan semata, namun juga kaya akan nilai kehidupan luhur yang memberi suri tauladan. Wayang dianggap menunjukkan gambaran tentang watak jiwa seseorang. Tokoh wayang tertentu diidentifikasikan sebagai menggambarkan diri seseorang sehingga menjadi cermin dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sampai saat ini, pagelaran wayang tetap berkembang di berbagai penjuru lapisan masyarakat. Pagelaran wayang tersebut biasanya digelar di pedesaan yang kental dengan adat-adat Jawanya. Pagelaran wayang senantiasa mengandung nilai-nilai luhur kehidupan yang setiap akhir lakon dari pewayangan selalu memenangkan kebaikan dan mengalahkan kejahatan. Hal itu mengandung sebuah falsafah perilaku, kebaikanlah yang akan selalu unggul, sedangkan perbuatan buruk akan selalu terkalahkan. Sejarah wayang kulit sebagai media pendidikan nilai. Munculnya wayang dapat digunakan oleh siapa saja dan dapat digunakan sebagai sarana apapun. Pertunjukan wayang kulit digunakan dalam pembinaan moral, menyampaikan pesan-pesan tertentu yang mendidik dan dapat memotivasi semangat kemasyarakatan. Berbagai seni di Jawa diantaranya seni sastra, bahasa, drama, musik, tari, seni rupa, dan sebagainya. Dalam pertunjukannya bernilai adiluhung karena tidak sekedar berfungsi sebagai tontonan atau hiburan, tetapi juga sebagai tatani ngurip atau aturan hidup. Hadirnya wayang dapat dijadikan sebagai media pendidikan, terutama dalam pembinaan moral bagi generasi muda. Wayang kulit menjadi salah satu media untuk pendidikan nilai. Hal ini sudah dijalankan sejak zaman para wali. Di antara wali songo yang menggunakan wayang sebagai media pendidikan adalah Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga yang dikenal sering menggunakan wahana kesenian dalam kebudayaan untuk menarik simpati masyarakat. Salah satunya dengan perangkat gamelan Jawa yang disebut bonang. Bonang berasal dari suku kata bo dan nang, yang artinya babon dan menang. Lalu baboning kemenangan atau induk kemenangan. Dalam proses reformasi seni pertunjukan wayang, Sunan Bonang dikenal sebagai dalang yang membabar ajaran rohani lewat pagelaran wayang. Menurut primbon milik Profesor Kiai Haji R. Muhammad Adnan dalam Marsaid, Sunan Bonang diketahui selain meneliti perkembangan ilmu pengetahuan juga telah menyempurnakan susunan gamelan
atau mengubah irama lagu-lagu. Wayang sebagai penanaman nilai religius dalam Islam. Setiap seni pertunjukan seperti wayang sebenarnya adalah sebuah media mentransfer pengetahuan dalam berbagai aspek, seperti penanaman nilai religius tergantung lakon yang akan dibawakan. Seperti kisah lakon dari Wiwaha yang merupakan sebuah bentuk penanaman nilai pendidikan dari aspek moral. Seni pertunjukan digunakan sebagai salah satu cara mengkomunikasikan suatu tujuan baik di dalamnya, meskipun dalam seni pertunjukan itu berbasis fiksi. Seni pertunjukan wayang adalah seni pertunjukan yang unik dan juga canggih, yang di dalamnya mampu memadupadankan beragam jenis seni seperti jenis seni drama, sastra, dan sebagainya. Wayang adalah budaya Jawa dan Islam yang seakan-akan bertolak belakang, namun dalam persebaran Islam di Jawa, para wali menggunakan wayang sebagai metode dalam berdakwah yang disebut dengan metode tutwuri hanggiseni, yang berarti berdakwah dalam memanfaatkan kultur kesenangan orang Jawa yang kemudian disisipi ajaran Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal seperti selamatan, gamelan, tembang-tembangan, dan kesenian wayang itu sendiri. Arti pelambang dalam wayang. Wayang adalah lambang budi, sehingga penciptaan bentuk-bentuk wayang didasarkan pada pengetahuan tipologi, nilai-nilai falsafat hidup dalam pertunjukan wayang disampaikan melalui karakter atau watak tokoh wayang. Pada cerita wayang, tiap-tiap tokohnya merupakan refleksi atau representasi dari sikap, watak, atau karakter. Secara garis besar, dari berbagai bentuk boneka wayang itu dapat dipilih menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok wayang yang melambangkan kejahatan. Yang kedua, kelompok wayang yang melambangkan kebaikan. Wayang yang melambangkan kebaikan ditempatkan di sebelah kanan dialog yang Jawanya ditengenake atau prateksima, sedangkan dialog wayang yang melambangkan kejahatan itu ditempatkan di sebelah kiri. Dialog yang Jawanya dikiwakake dan bola kiwa atau ala.